Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah mengklik video ini. Terima kasih juga Bapak Ibu semuanya yang sudah menonton video di channel YouTube ini. Nah, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, comment, and share ke teman-teman yang lain. Bagi Bapak Ibu semuanya yang belum subscribe dan nyalakan loncengnya, segera subscribe dan nyalakan loncengnya sekarang. Nah, Bapak Ibu semuanya, pada video kali ini saya akan memberikan informasi terbaru, terupdate terkait dengan laporan singkat hasil rapat dengar pendapat umum Komisi 10 DPR RI dengan forum guru honorer yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022. Nah, tahun sidang itu tahun 2021 sampai 2022, masa sidang ketiga, sifat rapat adalah terbuka, jenis rapat adalah rapat dengan pendapat umum Komisi 10 DPR RI dengan forum honorer Sekolah Negeri Gunung Kidul, Perkumpulan Pendidik Bahasa Daerah, guru dan tenaga kependidikan honorer non kategori usia 35 ke atas bidang tenaga kependidikan. Kemudian rapat ini dilaksanakan tanggal 20 Januari 2022 pukul 14.00 sampai selesai, tempat di ruang rapat Komisi 10 DPR RI. Pimpinan rapat yaitu Bapak Dr. Haji Abdul Fikri Fakih MM, Wakil Komisi 10 DPR RI. Sekretaris rapat itu Bapak Dadang Prayitna SIP MH, Kabangset Komisi 10 DPR RI. Nah, agenda rapat adalah menyampaikan aspirasi terkait dengan audiensi terkait permohonan solusi permasalahan rekrutmen P3K. Audiensi tentang berbagai permasalahan yang menyangkut ke pembelajaran bahasa daerah. Dan yang ketiga adalah audiensi menyampaikan aspirasi untuk diangkat menjadi ASN di tempat mengabdi. Nah, pendahuluan audiensi Komisi 10 DPR RI yang dibuka pada pukul 14.17 WIB oleh Dr. Haji Abdul Fikri Fakih MM, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Nah, rapat diawali dengan pengantar ketua rapat, dilanjutkan forum honorer Sekolah Negeri Gunung Kidul, Perkumpulan Pendidik Bahasa Daerah atau PPBDI, dan GTKHNK 35 ke atas, tenaga kependidikan, dan menampung pertanyaan dan saran dari anggota Komisi 10 DPR RI. Nah, keputusan atau kesimpulan rapat dengan pendapat umum oleh Komisi 10 DPR RI dengan forum guru honorer. Yang pertama adalah Komisi 10 DPR RI mengapresiasi komitmen dan kontribusi forum honorer Sekolah Negeri Gunung Kidul, Perkumpulan Pendidik Bahasa Daerah, dan GTKHNK 35 ke atas Tendik mendukung pengembangan pendidikan, pengajaran, dan upaya mengevaluasi kebijakan seleksi guru P3K tahun 2021. Kemudian yang kedua, narasumber menyampaikan aspirasi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yang disampaikan oleh Forum Honorer Sekolah Negeri Gunung Kidul, yaitu yang pertama menyampaikan permasalahan dalam seleksi guru P3K 2021, diantaranya yang pertama keberadaan sertifikat pendidik, yaitu afirmasi 500 poin, menyebabkan guru honorer di sekolah negeri tergeser dari sekolah induknya atau asalnya. Nah, kuota guru agama tidak sesuai dengan jumlah kebutuhan. Kemudian yang ketiga, formasi tenaga kependidikan belum terdapat di dalam seleksi guru P3K. Dan yang keempat, terdapat ketidakadilan di dalam sistem perhitungan seleksi guru P3K tahun 2021. Kemudian aspirasi yang kedua yang disampaikan oleh Forum Honorer Sekolah Negeri Gunung Kidul adalah terkait dengan mengusulkan agar di dalam seleksi guru P3K tahun 2022 sekarang, yaitu satu, pengangkatan guru honorer di sekolah negeri menjadi guru P3K diprioritaskan bagi yang telah lama melakukan pengabdian. Guru honorer sekolah negeri dan guru tetap di sekolah swasta yang dinyatakan lulus sebagai guru P3K ditempatkan kembali di sekolah induk atau sekolah asal. Kemudian guru sekolah negeri yang sudah lolos di seleksi tahap 1 dan tahap 2, namun belum mendapatkan formasi, diusulkan tidak ikut tes lagi. Dan
penempatannya sesuai dengan formasi yang diajukan pemerintah daerah. Kemudian yang keempat, memastikan formasi tenaga kependidikan. Kuota guru agama disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan perlu adanya perbaikan penarikan data dari Dapodik dalam seleksi guru P3K. Kemudian Perkumpulan Pendidik Bahasa Daerah Indonesia juga menyampaikan beberapa aspirasinya. Yang pertama adalah meminta agar dalam seleksi guru P3K tahun 2022 dan seterusnya memasukkan formasi guru bahasa daerah yang terpisah dari formasi guru seni budaya. Kemudian yang kedua, meminta agar guru bahasa daerah yang lolos sebagai guru P3K tahun 2021 dengan formasi guru seni budaya agar bisa mengajar bahasa daerah sesuai dengan kompetensi profesionalnya. Kemudian yang ketiga, Perkumpulan Pendidik Bahasa Daerah Indonesia meminta guru bahasa daerah diberi hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti pendidikan profesi guru PPG sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat profesi guru dan mendapatkan tunjangan sertifikasi. Kemudian yang keempat, Perkumpulan Pendidik Bahasa Daerah Indonesia meminta penguatan mata pelajaran bahasa daerah di dalam kurikulum pendidikan nasional dan regulasi kebijakan pendidikan yang terkait. Nah, kemudian guru dan tenaga kependidikan honorer non kategori usia 35 ke atas juga bidang tenaga kependidikan meminta pemerintah mengangkat tendik yang telah berusia 35 tahun ke atas dan telah lama melakukan pengabdian menjadi PNS sesuai kebutuhan melalui jalur Kepres. Kemudian yang kedua, membuka formasi tendik di dalam seleksi ASN P3K sama dengan kebijakan afirmasi guru sesuai dengan Dapodik yang telah dilakukan pemutakhiran data tendik minimal 3 tahun terakhir. Nah, kemudian Komisi 10 DPR RI akan menindaklanjuti aspirasi dan usulan yang disampaikan Forum Honorer Sekolah Negeri Gunung Kidul, Perkumpulan Pendidik Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan GTKHNK 35 tahun ke atas tendik kepada pemerintah, khususnya kepada Kemendikbudristek RI, Kemenpan RB, Kemendagri RI, Kemenkeu RI, Kementerian Keuangan RI, dan BKN agar dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terkait evaluasi seleksi guru ASN P3K. Nah, kemudian bahan masukan dan pandangan yang disampaikan oleh para narasumber tadi menjadi bagian tidak terpisahkan dari rapat RDPU ini dan substansinya akan menjadi bahan rapat Komisi 10 DPR RI dengan pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan seleksi ASN P3K. Jadi rapat ini ditutup pada pukul 16.05 WIB. Kemudian ditandatangani oleh pimpinan rapat Bapak Dr. Haji Abdul Fikri Fakih MM. Ditandatangani. Jadi Bapak Ibu semuanya itu hasil atau laporan singkat terkait dengan RDPU Komisi 10 DPR RI dengan Forum Guru Honorer. Nah, untuk lebih lanjutnya Bapak Ibu semuanya bisa simak video pernyataan terkait dengan hasil rapat dari Komisi 10 dan Forum Guru Honorer ini berikut. Saiful Anam sebagai Ketua Tendik Nasional GTKHNK 35. Ingin menyampaikan dan memohon kepada Komisi 10 untuk bisa menyuarakan kepada pemerintah, terutama kepada Bapak Presiden untuk memberikan kepada kami keputusan atau regulasi yang berkeadilan untuk kami. Siapa saja tendik itu jelas tadi sudah disampaikan, tetapi yang paling adalah yang terdata. Jadi Bapak Ibu semuanya, tadi kita mendengar bahwa dari Forum Guru Honorer SDN Kidul meminta agar pemerintah memberikan regulasi yang berkeadilan kepada guru honorer itu sendiri. Coba kita simak lagi. Dalam Dapodik yang
disebutkan sebagai tendik di dalam dapodik tersebut. Walaupun dengan banyak masalah atau mungkin ada sinkron ataupun bagaimana yang memungkinkan ada belum sinkron, artinya ada keterlambatan seperti itu dengan permasalahan di dapodik yang ada, tetapi itu kemungkinan yang paling bisa digunakan sebagai data pokok untuk dijadikan dasar untuk diangkat menjadi PNS. Kami minta kepada Bapak Presiden untuk memberikan keputusan Presiden pengangkatan tendik honorer sekolah negeri menjadi PNS. Kemudian sebagaimana sudah disampaikan oleh Bapak Menpan RB, Bapak Cahyokumolo terkait rencana penghapusan honorer pada tenggat waktu sampai dengan tahun 2023, kami Tendik Nasional sangat mendukung rencana itu. Tetapi kami minta sebelum 2023, maka honorer tendik sekolah negeri semuanya akan diangkat sebagai PNS. Itu yang menjadi permintaan kami. Tetapi ini alternatif, Bapak. Apabila sekiranya kepres PNS dianggap terlalu mahal atau terlalu sulit, maka kami memohon kepada Bapak Presiden dan juga pemerintah untuk memberikan perhatian khusus kepada tendik itu berupa afirmasi penuh untuk menjadi ASN sesuai regulasi yang ada, yaitu tendik diberikan tinggal pemberkasan. Siapa saja tendik seperti yang tadi saya sampaikan adalah yang berada di dapodik yang bisa dijadikan data pokok. Dan satu mungkin akan dilengkapi oleh rekan kami dari Bapak Widi. Monggo Bapak Widi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Sidang dan juga jajarannya dari Komisi 10 DPR RI. Sebelumnya kami berterima kasih banyak Bapak Ibu sudah memberi kesempatan kami selaku tenaga honorer khususnya tendik untuk bisa bertatap muka dengan panjenengan. Dalam hal ini, perkenalkan saya Widiarto, anggota tendik sekaligus koordinator tendik Kabupaten Batang, Pak. Mungkin tujuan kami di sini semua itu sama, Pak. Apa yang terjadi dan realita yang ada di masing-masing daerah, kabupaten, kota, dengan adanya perguliran P3K, bagi kami tendik bukan suatu masalah, karena tidak perlu dibahas. Kenapa? Karena tendik juga tidak ada masuk di dalamnya. Regulasi masih kosong. Nasib tendik tidak jelas. Artinya, jika mana pemerintah serius, seperti yang sudah disampaikan Bu Lina, Pak Saiful Anam, dan dari teman-teman yang lain yang memperjuangkan nasib honorer saat ini, kami minta tidak ada solusi lain. Tendik harus dipreskan. Karena kalau untuk masalah P3K, kami tidak akan ada selesainya, Pak. Jujur, saya di sini juga mengerjakan dan memegang aplikasi dapodik, Pak. Di situ sudah jelas disebut. Nah, itu cuplikan dari hasil rapat yang dari Komisi 10 DPR RI dengan Forum Guru Honorer di Indonesia terkait dengan tendik dan beberapa regulasi yang masih kosong, formasi tendik yang masih kosong, dan tendik harus dikepreskan. Jadi Bapak Ibu semuanya, itu aja mungkin yang cuplikan terkait dengan rapat dengar pendapat umum Komisi 10 dan Forum Guru Honorer yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.